Semuanya bermula dari seorang pria biasa yang berlari pontang-panting memasuki kuil. Pria itu berteriak meminta semua orang segera mengungsi, karena ada monster mengerikan yang sedang mendekat bersama pasukannya. Pria di dalam kuil bertanya siapa yang sedang dibicarakan. Pria yang ketakutan itu menjawab bahwa itu adalah si tukang jagal, pembasmi vampir. Dan ternyata, dia datang bersama pasukan mayat hidup yang siap melenyapkan seluruh ordo kegelapan dengan cara paling brutal yang bisa dibayangkan. Pria di dalam kuil hanya tersenyum dan bertanya apa yang perlu dikhawatirkan. Toh, mereka dilindungi oleh ksatria suci terbaik. Pria yang ketakutan itu semakin panik. Dia bilang bahwa para ksatria suci itu sudah diubah menjadi zombie miliknya dan sekarang sedang menuju ke kuil ini. Potong ke tokoh utama kita yang berdiri dengan senyum menyeramkan sambil menggunakan sihir untuk menggerakkan pasukan mayat hidupnya ke depan. Kedua pria di dalam kuil melihat bayangan yang mendekat dan langsung sadar bahwa mereka sudah tamat. Para zombie menerobos masuk, menyerbu ke dalam, dan kedua pria itu langsung bersimpuh memohon ampun. Tokoh utama kita berjalan santai masuk sementara salah satu pria sedang mengalami krisis eksistensial. Bertanya-tanya bagaimana zombie yang seharusnya melayani mereka kini malah ingin membunuh mereka. Tokoh utama menginjak tangan pria itu, dan pria itu merintih bahwa Tuhan berada di pihak mereka dan akan memberikan keselamatan. Tokoh utama menempelkan pistol ke kepalanya dan berkata, "Ya, keselamatan sudah datang, tepat dariku." Pria itu menangis, merasakan energi ilahi atau apalah itu. Dan tokoh utama dengan dingin berkata, "Berkah Tuhan akan mengantar kalian langsung ke neraka." Sekarang kita mundur sedikit. Orang-orang sedang bergosip tentang pangeran ketujuh yang diasingkan, menyebutnya sebagai aib besar bagi kekaisaran suci. Katanya, anak ini begitu buruk hingga orang-orang benar-benar bertanya bagaimana bisa ada darah kerajaan yang melahirkan makhluk seperti dia. Rumor-rumornya luar biasa pedas. Katanya, pangeran ini melecehkan putri uskup agung dan ketahuan basah. Saat akan dihukum, dia mengamuk dan menghancurkan aula uskup. Akhirnya Kaisar Suci kehabisan kesabaran dan mengirimnya ke tanah roh-roh mati untuk merenungkan perbuatannya. Tapi bukannya merenung, anak ini malah mencoba bunuh diri setelah ditolak seorang gadis. Dan disinilah ceritanya menjadi aneh. Setelah percobaan bunuh diri itu, dia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Mulai hidup sederhana di biara, dan tiba-tiba semua orang tergila-gila padanya. Tapi wajar saja orang-orang curiga. Ada yang bilang dia kerasukan setan. Ada yang bilang dia membuat perjanjian dengan iblis. Bahkan ada rumor dia sering bergaul dengan orang-orang mati di sekitar biara. Kita melihat tokoh utama, yang sudah dikonfirmasi berada di tubuh pangeran ini, berdiri di depan beberapa zombie saat tiba-tiba muncul jendela sistem yang menampilkan semua informasinya. Dia menatap jendela itu dengan bingung, kenapa ini terus muncul? Lalu dia menoleh ke zombie-zombie dan berkata bahwa rumor itu pasti bermula, karena para penduduk desa melihat mereka. Kalau terus begini, dia bakal dituduh sesat, yang artinya hukuman mati di dunia ini. Kemudian dia mulai monolog bagaimana dulu dia hanyalah pria Korea biasa yang menjalani hidupnya. Tapi tiba-tiba dia sadar di tubuh cucu Kaisar Suci yang bermasalah ini, tepat setelah Allen asli mencoba bunuh diri. Dan sekarang ada jendela sistem yang mengikutinya kemana-mana, plus kemampuan necromancer yang memungkinkannya mengendalikan mayat. Dia menggunakan kekuatan itu untuk merawat pemakaman, tapi semua orang mengira dia sedang mempraktikkan ilmu hitam. Awalnya dia benar-benar bingung, tapi sekarang dia mulai menikmatinya. Mungkin saatnya pensiun dari bisnis pengelolaan zombie. Para zombie sudah bekerja keras. Ada yang menggali lubang, ada yang bertugas sebagai penggali kubur, dan mereka memasang batu nisan seperti mesin yang sudah teruji. Alan tersenyum dan berkata pada mereka bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Para zombie terlihat senang mendengarnya, memandangnya dengan bangga. Tapi kemudian dia bilang mungkin saatnya mengucapkan selamat tinggal. Para zombie langsung tidak terima. Mereka mulai melotot, dan Alan berusaha menenangkan mereka. Dia mengambil sekop dan berkata mereka tampak sangat marah saat ini. Dia mengakui bahwa hidup pertamanya sangat liar, tapi dia ingin menjalani hidup kedua ini dengan lebih damai. Dia mendekati mereka dan berkata karena mereka sudah dekat, dia akan memikirkannya lagi. Ketiga zombie itu langsung mengacungkan jempol. Zombie-zombie ini lucu sekali. Alan berkata, "Oke, mari kita lanjutkan kerja lagi." Sementara itu, di bagian lain hutan, dua pria sedang berjalan. Yang satu bertanya apakah yang lain mendengar sesuatu. Tapi pria yang menarik gerobak penuh mayat menyuruhnya diam, kalau tidak mau bernasib sama seperti mayat-mayat itu. Mereka harus segera sampai ke pangeran. Hanya dia yang bisa menyelamatkan desa terkutuk ini. Melihat mayat-mayat itu, anak ini bertanya pada kedua pria, apakah ini mayat terakhir yang mereka punya. Kedua pria mengiyakan. Ya, itu semua.
Yang lain sudah kabur atau terkubur 6 kaki di bawah tanah. Lalu salah satu dari mereka dengan canggung bertanya, apakah Alan mau ikut mereka ke desa? Alan memandang mereka dan berkata, untuk apa aku ke sana? Kedua pria menjelaskan bahwa hampir seluruh desa sudah mati, dan mereka merasa jauh lebih aman kalau berada di dekat pangeran. Mereka yakin satu-satunya alasan mereka masih hidup adalah karena sering mengunjungi Alan sementara mayat-mayat Holland bertebaran. Alan berpikir dalam hati bahwa pangeran pendosa asli jelas tidak punya kekuatan pelindung khusus apapun. Dan dia sudah muak dengan orang-orang yang terus menempel padanya dan memohon-mohon. Mereka benar-benar bergantung padanya. Bertanya apa yang harus dilakukan kalau mereka juga sakit. Mereka yakin dia adalah jimat keberuntungan mereka. Alan memasang wajah serius, berpikir bahwa ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Tapi sebelum dia sempat meluruskan, mereka sudah menyeretnya ke desa. Sesampainya di desa, Alan berjalan di depan sambil berkata tempat ini terasa sangat mengerikan. Salah satu pria bilang bahwa saluran air sudah tidak berfungsi lagi, jadi hati-hati melangkah. Alan berbalik dan membentak mereka agar berhenti menggantung di tubuhnya seperti selimut pengaman. Tiba-tiba ada yang berlari lewat di kegelapan. Dan Alan bergumam bahwa kalau dia jadi mereka, dia akan memeriksa rumah masing-masing daripada mengikutinya terus. Dia mendengar suara dan bertanya apa itu. Pria itu berusaha tenang, bilang mungkin tikus biasa. Alan masuk ke gang gelap sambil berkata dia akan memeriksa semuanya. Dan kedua pria itu langsung panik, berteriak bahwa dia tidak boleh sendirian. Tapi Alan tetap berjalan, berpikir dia punya firasat sangat buruk. Pasti ada aura pembunuhan di udara, dan dia yakin itu bukan imajinasinya. Tiba-tiba ada suara keras dan dia berbalik. Hanya tikus yang keluar dari lubang tembok. Dia hampir berkata sesuatu saat menyadari tikus itu menatapnya dengan mata merah menyala. Tikus itu mengeluarkan jeritan mengerikan dan tiba-tiba ratusan tikus keluar dari lubang, seperti air terjun mimpi buruk. Semuanya berlari ke arah Alan dan dia berteriak, "Apa-apaan ini?" Sambil sadar ini tikus zombie dan kemungkinan besar penyebab seluruh desa mati. Dia mengayun-ayunkan tangannya dan berteriak bahwa desa ini musnah gara-gara binatang berbulu kecil ini. Dalam kepanikan, dia menghantamkan skopnya ke tanah, melepaskan energi sihir. Tikus-tikus itu berhenti, dan Alan benar-benar terkejut itu berhasil. Tapi kemudian tikus-tikus itu berkumpul di sekitar teman mereka yang mati, dan mengeluarkan suara marah yang keras. Mereka semua menyerang lagi dan Alan berteriak bahwa dia tidak sengaja membunuh mereka. Ini tidak disengaja, tolong jangan bunuh dia. Tikus-tikus itu mengerumuninya dan dia jatuh ke tanah. Sekopnya terlepas ke genangan air di belakangnya. Sekop itu mulai bercahaya karena energi sihir dan Alan berteriak pada makhluk-makhluk aneh itu agar berhenti mencoba membunuhnya. Lalu air genangan itu mulai mengalir ke arahnya dan sistem mengumumkan bahwa dia baru saja menggunakan skill bernama Rawa Kematian. Sekarang dia hanya duduk di sana sambil berpikir dalam hati, apa yang baru saja terjadi? Kedua pria itu berlari mendekat sambil bertanya dari mana semua tikus ini. Tapi kemudian mereka menyadari sesuatu yang aneh. Air genangan kotor itu berubah menjadi air suci. Bagaimana dia melakukannya? Apa dia baru saja menyucikan tikus-tikus itu? Pasti mereka yang menyebarkan penyakit. Alan meraih skopnya, berpikir dia baru saja menemukan bahwa dia bisa menggunakan skill selain membangkitkan zombie. Kemampuan necromancernya menjadi suci karena tubuhnya memiliki kekuatan ilahi dari darah kaisar suci. Jadi pada dasarnya, dia adalah necromancer suci. Itu sebabnya zombie karyawannya begitu baik dan membantu. Bahkan mayat hidup pun menghargai manajemen yang baik dan tunjangan ilahi. Kemudian seorang gadis muncul, dan anak ini menoleh kedua orang bodoh itu sambil bertanya apakah mereka tidak bilang bahwa tidak ada lagi orang yang hidup di desa ini selain mereka. Kedua orang bodoh itu menjawab, "Tenang saja, dia tetangga sebelah kami," lalu melambai ramah sambil memanggilnya mendekat. Tapi Charlotte menyembunyikan pisau di belakang punggungnya. Dalam sekejap, dia sudah menghabisi kedua orang bodoh itu dan hampir menghapus anak kita. Alan nyaris menangkisnya dengan sekop, berjuang menahan serangan sambil berpikir, apa dia zombie? Dia berhasil mendorongnya mundur, melihat bahwa Charlotte masih memegang pisau, artinya dia belum sepenuhnya berubah. Charlotte melakukan gerakan zombie standar, lalu mulai bertanya di mana ayah dan ibunya. Dia menyerang lagi. Kali ini dia berhasil menekan Alan hingga jatuh, tapi kemudian kekuatan ilahinya aktif lagi, dan hanya sentuhan darinya sudah membakar kulit Charlotte. Saat itu juga Alan mendapatkan ide dan mendorongnya ke air suci. Charlotte berteriak kesakitan, tapi Alan menyuruhnya bertahan karena tidak ada cara lain untuk menyembuhkan. Dia menahannya di air suci sambil gadis itu menjerit. Setelah beberapa saat, jeritannya berhenti. Kemudian kita lompat ke beberapa waktu kemudian, sekelompok penduduk desa datang ke bangunan itu.
Seorang kakek bilang mereka mendengar Alan telah membersihkan semua tikus dan rupanya menyelamatkan gadis bernama Charlotte. Dia ingin meminta bantuan Alan juga. Alan hanya duduk sambil membolak-balik buku dengan ekspresi sudah menyerah total. Lalu dia menutup buku dan berkata pada penduduk desa bahwa gadis itu sudah mati. Para penduduk desa terkejut, bertanya apakah Charlotte benar-benar mati. Dan Alan dengan tenang bertanya bagaimana dia seharusnya menyelamatkan orang. Memang dia berdarah kaisar suci, tapi dia sama sekali tidak punya kekuatan nyata. Para penduduk desa sedih, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah jauh-jauh datang berharap dia bisa membantu. Alan bertanya, siapa yang bilang aku bisa menyelamatkan orang? Tapi sebelum selesai, seseorang berlari masuk sambil berteriak bahwa Charlotte sudah sadar, dan itu semua berkat Alan. Para penduduk desa langsung melotot ke arahnya seperti, "Bro, tadi kamu bohong di depan muka kami." Alan memalingkan muka dengan kesal, bilang dia tidak peduli. Lalu dia berdiri sambil berkata, "Baiklah. Dia punya sedikit kekuatan ilahi, jadi mungkin bisa membantu. Tapi ada syarat." Tiba-tiba muncul jendela sistem di atas kakek ini. Parlock, 75 tahun, ahli dialog, berkebun, dan tipu daya. Oh, dan penuh keraguan. Alan membaca ini sambil berpikir ini cukup menarik. Dia bisa melihat segala hal tentang orang lain. Kakek ini ingin bantuan tapi tidak percaya karena reputasinya yang buruk. Anak kita tanpa malu-malu menyebutkan syaratnya. Dia tidak melakukan amal. Dia butuh uang dan makanan. Dan mereka harus membangun kembali katedral ini secara gratis. Lloyd pasti bangga melihatnya menggunakan sekop, meminta bayaran, dan memeras orang. Perilaku pikcoloid banget. Para penduduk desa terkejut, bertanya apakah mereka benar-benar harus membangun ulang semuanya. Alan bilang nyawa mereka bergantung pada itu. Tapi kalau tidak mau, Parlock langsung mengangkat tangan, bilang dia setuju. Tapi anak kita belum selesai. Dia menambahkan satu syarat lagi. Semua orang ternganga. Masih ada lagi? Dan bajingan tak tahu malu ini menyuruh mereka merahasiakan semuanya dari para ksatria suci. Para penduduk desa berpikir orang ini jelas menipu mereka. Tapi apa pilihan mereka? Setelah mereka pergi, Alan tersenyum lebar sambil memikirkan bagaimana 30 mayat itu akan diubah menjadi zombie. Tapi zombie-zombie itu menyukainya, jadi dia bisa mengatasinya dengan mudah. Dia mulai mencari peralatan, mengambil garpu rumput dan skopnya, lalu bertanya apakah mereka benar-benar mengharapkannya bertarung sendirian. Mereka yang lakukan kerja berat sementara dia membaca doa. Para penduduk desa menatapnya, memanggilnya setan. Tiba-tiba orang-orang berlarian sambil berteriak bahwa zombie datang. Potong ke gerombolan zombie besar yang menuju desa. Alan melihatnya dan berkata, "Kalian bilang cuma 30. Dia menoleh ke Parlock dan kakek tua itu mengaku berbohong soal jumlahnya. Tapi tidak ada waktu untuk memukuli orang tua, jadi Alan fokus ke pertarungan. Dia mulai memecahkan tengkorak zombie kiri dan kanan saat skillnya aktif lagi. Sekopnya menciptakan air suci dan sistem mengumumkan skill rawa kematian. Dia berpikir menggunakan skill tidak sulit, karena dulu dia necromancer. Di kehidupan lamanya, dia adalah beta tester sebuah game. Memilih kelas necromancer. Mati karena tersengat listrik, lalu bangun di tubuh ini. Beruntung baginya, skill game ikut terbawa. Kekuatan ilahi mengubah tubuhnya, tapi sulit dikendalikan. Setiap kali menggunakan skill, kekuatan bocor kemana-mana. Sementara dia mengatasi ini, ada orang bodoh yang menangis bilang dia tidak sanggup lagi. Istri zombinya mendekat, dan dia berkata, "Bagaimana aku bisa membunuhnya?" Istri itu hampir menyentuh wajahnya saat Alan berlari dan menendangnya hingga jatuh. Suaminya berteriak memanggil istrinya, dan Alan kesal sambil berkata, "Dia sudah mati, jadi berhenti bicara omong kosong." Pria itu mulai memaki-maki Alan, bertanya apa yang dia tahu. Alan mengacungkan skopnya ke arah istri zombie itu sambil berteriak agar dia melihat. Tubuhnya sudah membusuk, jiwanya sudah lenyap. Kalau dia ingin istrinya terus menderita, silakan lari saja. Kalau tidak, berhenti menangis dan mulailah bertarung. Tiba-tiba sebuah zombie menyerang Alan dari belakang, dan kali ini dia benar-benar lengah. Dia mendongak, melihat seseorang melompat turun, mendarat di jalan, dan menghantam tanah begitu keras hingga semuanya retak. Gadis itu berbalik sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Itu Shell. Dia sudah sadar dan mulai mengingat bahwa musim gugur dan musim dingin kemarin adalah musim penularan. Dia pikir sudah selesai dan tahun depan semuanya akan baik-baik saja. Dia percaya kata-kata ibunya. Lalu Charlotte berlari masuk rumah dengan ketakutan. Berteriak ada tikus mata merah di jalan. Dia masuk dan seluruh tempat sudah berlumur darah. Dia ingat bagaimana ayahnya yang sudah jadi zombie menggigit ibunya. Ibunya gemetaran,
menangis, dan menyuruh Charlotte lari. Dia ingat dirinya syok, memanggil-manggil ibu sambil gemetar dan mundur pelan-pelan. Dia ingat ibunya juga berubah jadi zombie, dan menatapnya dengan mata penuh amarah. Dan dia tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Yang terakhir dia ingat hanyalah tikus-tikus jalanan dan orang tua kandungnya sendiri mengejarnya. Dia mencoba bertahan dengan apa saja yang bisa digenggam. Entah bagaimana berikutnya dia sudah duduk di dekat dinding di samping jendela. Seluruh tubuh berlumur darah. Matanya mulai memerah dan dia menyadari orang-orang desa bertingkah aneh. Tikus-tikus yang tadi ingin memakannya tiba-tiba tidak peduli lagi padanya. Dia berpikir dia sudah menjadi salah satu dari mereka. Tapi tidak apa-apa. Toh tidak ada yang akan menyelamatkannya. Dia mulai menangis, berharap setidaknya ada satu orang yang mau menyelamatkannya. Saat itulah dia bertemu Alan, yang benar-benar menyelamatkannya. Kembali ke masa kini. Charlotte terbangun di sebuah ruangan dengan napas terengah-engah karena mimpi buruk itu. Dia bertanya-tanya siapa dirinya dan dari mana ingatan-ingatan ini datang. Seorang gadis mendekat sambil bilang pangeran memintanya menjaga Charlotte. Di luar ada zombie-zombie, jadi lebih baik diam saja. Charlotte mengintip ke jendela dan mendengar Alan berteriak pada seseorang agar berhenti menangis dan mulai membunuh. Seseorang memperingatkan bahwa pangeran diserang dari belakang. Charlotte tampak khawatir, membuka jendela lebar-lebar, dan hendak melompat. Gadis itu bertanya, "Mau ngapain?" Charlotte tetap melompat, menghantam tanah, dan berpikir dia akan menyelamatkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, Alan memandang sesuatu dengan ekspresi sangat kesal sambil berkata, "Ini nggak masuk akal." Dia menatap tumpukan zombie yang sudah kalah sambil bertanya bagaimana Charlotte bisa mengurus semuanya sendirian. Dia memandang para penduduk desa yang sedang memuji-muji Charlotte, lalu berpikir seharusnya mereka lebih berterima kasih padanya. Sepertinya pemurnian sebelum Charlotte benar-benar berubah jadi zombie memengaruhi tubuhnya entah bagaimana. Dia bahkan tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki gadis itu sekarang. Alan mendekati penduduk desa sambil bilang mereka harus mengurus jenazah kerabat masing-masing. Dia tahu mereka lelah, tapi ini lebih baik. Mereka sudah menderita dan dia telah membebaskan mereka dari rasa sakit. Orang-orang mulai menangis sambil bilang mereka akan membantu ritualnya. Anak kita kemudian memulai ritual. Sambil melakukannya, dia berpikir dalam hati bahwa sebenarnya ini cukup sederhana. Kubur orang mati dan doakan mereka damai agar arwahnya tidak berkeliaran. Mereka akhirnya bisa beristirahat. Itulah alasan utama dia diasingkan ke sini sejak awal. Dia mendongak ke langit, berpikir bahwa di tanah roh sendiri, kemungkinan munculnya zombie sangat tinggi. Harus ada yang mengurus semua mayat ini. Alan memanggil tetua desa sambil bertanya, apakah semuanya tenang di desa? Apakah ada yang aneh? Parlock bilang tidak ada yang seperti itu. Infeksi mulai menyebar sekitar sebulan lalu. Alan bilang berarti ini kemungkinan besar direncanakan. Dia hendak menyebut necromancer tapi tidak sempat selesai karena para penduduk desa langsung panik. Bertanya apakah dia sedang bicara soal pembunuh-pembunuh yang menyebarkan infeksi itu. Bajingan-bajingan yang sama yang menjebak jiwa orang mati selamanya itu mendengar semua kebencian ini. Anak kita menutup telinga sambil berpikir dia tidak mau membahas ini. Saat berjalan menuju rumahnya, dia berpikir bahwa siapapun yang mengendalikan zombie-zombie ini pasti berada di dekat sini. Tapi bagaimana cara menemukannya? Dia melambai sambil bilang dia mau tidur, dan sisanya mereka urus sendiri. Para penduduk desa mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Alan masuk ke kamarnya, bilang dulu dia hanyalah pekerja biasa. Dia merebahkan diri di tempat tidur dan langsung tertidur lelap. Berpikir dia butuh istirahat karena pemakaman tadi sangat melelahkan. Pagi harinya, Alan terbangun karena ada yang berteriak keras sekali. Dia membuka jendela sambil bertanya ada apa pagi-pagi begini. Penduduk desa membuatnya kaget dengan berteriak bahwa zombie-zombie menculik seorang pria. Anak kita berbalik sambil bertanya pada orang-orang bodoh ini, apa yang baru saja dia dengar itu benar. Satu orang mengangguk dan bajingan kedua mengiyakan. Bilang mereka melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Zombie-zombie memanfaatkan saat para penduduk desa kelelahan setelah begadang semalaman. Lalu orang-orang melihat zombie langsung lari sambil membawa seorang yang berteriak minta tolong. Mereka berteriak memanggil Moriane. Anak kita bertanya siapa pula dia. Pria itu menjelaskan bahwa Moriane adalah gadis muda pengumpul ramuan yang sering membantu penduduk desa, terutama menambal yang luka. Alan bahkan tidak mendengarkan dan langsung bertanya apakah dia kenal gadis itu. Pertanyaan ini membuat mereka risih dan salah satunya bilang bahwa Moriane cantik dan pernah menolak pangeran. Anak kita malu sendiri sambil berpikir, apa mereka masih mengungkit-ungkit ini lagi? Pria itu menyebut bahwa dari penghinaan seperti itu, pangeran hampir gantung diri. Alan memotong,
bilang dia sudah ingat jadi diam saja. Pria itu bilang mereka harus membentuk tim pencari dan segera mencarinya. Alan berpikir dalam hati, apa orang-orang bodoh ini cuma khawatir karena dia cantik? Tapi ya sudahlah, dia tetap harus menyelidiki ini karena ini pertama kalinya dia melihat zombie benar-benar menculik orang. Dia perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bertanya dengan tenang apakah mereka bisa melacaknya. Pria itu bilang Ganch mungkin bisa membantu. Anak kita bilang ayo bergerak dan suruh pemburu itu bersiap. Saat sedang bersiap berangkat, dia melihat Charlotte berdiri di dekat situ. Gadis itu memandangnya dan Alan bertanya-tanya apakah dia punya dendam padanya. Tapi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan langsung menuju gua sambil berteriak agar mereka buru-buru, karena kalau buang-buang waktu, Moriarty bisa jadi santapan zombie. Dalam perjalanan, dia berpikir melacak bajingan-bajingan mayat hidup ini tidak akan sulit, karena mereka menyeret kaki di tanah. Potong ke depan gua. Anak kita memuji pemburu itu, sementara dua orang bodoh tadi bilang tempat ini terasa sangat dingin. Kini berdiri di depan gua, anak kita berpikir bahwa gua ini memancarkan energi iblis yang mengerikan. Sangat mungkin tempat ini penuh zombie atau bahkan pusat infeksi. Meski ada tempat yang energi iblisnya muncul secara alami, tapi melihat tingkah zombie-zombie ini, pasti ada yang mengendalikan. Lalu anak kita berbalik dan santai bertanya, apakah lebih baik mereka bakar saja tempat ini? Pria itu panik. Bilang Moriarty masih di dalam. Alan menoleh sambil bilang, iya, tapi di dalam gelap gulita. Di tempat seperti ini, buff undead naik drastis. Kalau semua nekat masuk demi satu perempuan, mereka semua bakal mati. Pria itu bertanya lalu bagaimana cara menyelamatkannya. Alan bilang butuh persiapan lebih baik dan harus kembali dulu. Tentu saja itu berarti peluang Moriarty hidup jadi sangat kecil. Tiba-tiba terdengar suara keras. Sekarang dia berdiri bengong sambil bertanya apa itu tadi. Pria itu kaget setengah mati melihat beruang raksasa tepat di depan mukanya. Monster itu menggigit bahunya. Beruang itu menyeret Alan dan melemparkannya dari tebing. Saat jatuh, anak kita sadar beruang ini juga sudah mati. Dia mengayunkan sekop, mengaktifkan skillnya. Dia menyiramkan air suci ke beruang itu, dan bajingan itu menjerit kesakitan. Lalu dia mengaktifkan skill lain, kutukan mengerikan. Dia mulai menyembuhkan diri sambil mengumpat, karena tadi sudah habis-habisan memakai kekuatan ilahi. Jadi sekarang tidak banyak yang tersisa untuk dirinya sendiri. Tapi beruang itu tidak berniat memberinya kesempatan. Beruang itu menginjak-injak mendekat sambil mengeluarkan suara mengerikan. Dia memandang monster itu dan sistem muncul menampilkan semua infonya. Stat monster ini dibuff oleh nekromanci. Melihat itu, anak kita berpikir, pantas air suciku tadi tidak mempan. Lalu dia tiba-tiba sadar sesuatu. Kalau ada necromancer yang mengendalikan benda ini, itu berita buruk. Bagaimana dia bisa mengalahkan beruang dengan tangan kosong? Beruang itu menyerbu cepat, hendak menggigit wajahnya. Tapi anak kita menghindar. Beruang itu mengayun cakar untuk ronde kedua. Tapi tidak kena karena Charlotte menukik dari atas dan menancapkan pisau ke matanya. Bajingan itu mulai menjerit. Alan berpikir, serius dia ikut. Ah, whatever. Sekarang bukan waktunya. Dia berteriak memanggil namanya, menyuruh Charlotte menahan beruang itu. Tapi beruang itu melempar Charlotte ke tanah dan hampir memakan wajahnya. Tapi entah bagaimana Charlotte berhasil mendorong pisaunya ke dalam tengkorak monster itu. Lalu anak kita datang berlari, menghempaskan monster itu menjauh. Dia mengulurkan tangan, mengucapkan terima kasih karena Charlotte memberinya waktu untuk memulihkan skill. Charlotte juga mengulurkan tangan, bilang seharusnya dia yang berterima kasih. Charlotte menyadari itu tangan zombie. Dia mulai membayangkan hal-hal liar. Lalu zombie-zombie mulai menyerbu mereka sekaligus. Alan melangkah maju sambil bilang ini persis seperti yang dia bayangkan, karena tidak ada yang mengalahkan jumlah. Semua zombie yang dipanggil anak kita menyerbu beruang raksasa itu, dan monster itu menjerit kesakitan. Tiba-tiba monster itu mengayun cakar keras dan melempar beberapa zombie ke dinding. Tangan-tangan zombie mulai bermunculan dari tanah. Alan berpikir beruang ini sudah membunuh banyak orang. Tapi itu bagus buat dia, karena berarti dia bisa memanggil lebih banyak zombie dan situasi ini menguntungkannya. Meski monster itu jauh lebih kuat daripada pasukan mayat hidupnya, beruang itu tetap tidak mampu melawan jumlah zombie yang terus bertambah. Beruang itu menghabisi semua zombie yang dipanggilnya, dan berjalan mendekati anak kita yang hanya berdiri di sana. Charlotte menikam kepala monster itu, dan monster itu langsung ambruk. Charlotte tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung mulai menguliti beruang itu. Dia menoleh dan melihat anak kita susah berdiri. Charlotte membantu berdiri sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Anak kita bilang dia baik saja, cuma kehabisan kekuatan ilahi terlalu banyak.
Dia bertanya-tanya apa yang Charlotte lakukan di sini dan kenapa mengikutinya. Lalu dia menoleh padanya dan bilang dia sudah memperlihatkan semua kemampuannya, tapi dia ingin hidup tenang. Jadi, bisakah Charlotte merahasiakan ini? Di mata Charlotte, Alan terlihat tampan dan tenang, tapi kenyataannya anak kita sedang sekarat dalam hati. Berpikir dia tidak akan mengganggu Charlotte lagi, jadi tinggalkan dia sendirian. Charlotte dengan wajah serius bilang karena Alan sudah menyelamatkan nyawanya, dia akan melakukan apa saja yang diminta. Alan hampir berkata sesuatu saat orang-orang bodoh itu muncul sambil berteriak memanggil mereka. Salah satu pria dengan khawatir bertanya kenapa mereka lompat ke bawah, menanyakan apakah anak kita baik-baik saja. Mereka membawa peralatan untuk menjelajahi gua dan mulai turun. Dalam hati, anak kita mengumpat situasi ini. Dia tidak ingin orang-orang bodoh ini ikut karena dia tahu mereka hanya akan menghambat. Orang pertama yang turun kaget, bertanya siapa yang mengalahkan zombie dan beruang seperti itu. Lalu dia menoleh ke anak kita, bertanya apakah dia yang melakukannya. Anak kita bilang dia pikir ada necromancer di gua yang mungkin ingin menjadikan tempat ini markas dan membunuh beruang itu. Mereka tidak menyelidiki lebih lanjut. Mereka tidak ingin ada urusan dengan necromancer. Sekarang mereka hanya ingin secepatnya keluar dari tempat ini. Dia yakin Moriane mungkin sudah mati dan necromancer memakainya hanya sebagai umpan untuk memancing mereka. Saat dia sedang berpikir begitu, pria itu bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Anak kita bilang mereka harus masuk lebih dalam. Pria itu bertanya apakah dia benar-benar yakin. Alan mengangguk dengan senyum bodoh, bilang dia ingin melihat seberapa hebat necromancer ini. Mereka kemudian masuk lebih dalam ke gua. Setelah agak lama, mereka sudah jauh di dalam dan menemukan Moriane. Melihatnya, para pria langsung berlari sambil berteriak memanggil namanya, bilang mereka datang menyelamatkan. Alan memandangnya dengan terkejut, berpikir bahwa gadis ini sudah memainkan perannya dalam semua ini. Jadi bukankah masuk akal kalau langsung membuangnya saja? Melihat dia baik-baik saja, Alan merasa firasat buruk. Anak kita cepat mendekat dan langsung memukul wajahnya dengan sekop. Melihat itu, semua orang seperti, apa yang dilakukan si idiot ini? Tapi anak kita hanya berbalik dan bilang sebenarnya dia ingin memukul dengan sisi tajamnya. Para pria berlari ke Moriane, bertanya apakah dia baik-baik saja. Salah satunya menoleh ke anak kita, bertanya ada apa sebenarnya. Alan bilang dia bisa melihat segalanya. Jendela sistem muncul menampilkan semua info Moriane. Sekarang semuanya masuk akal. Anak kita menyadari bahwa Moriane bukan umpan, melainkan dalangnya. Moriane memandangnya dengan wajah khawatir, memanggilnya, Pangeran, sambil bilang pasti ada salah paham. Alan bilang dia tidak mau dengar omong kosongnya. Lalu dia memberitahu yang lain agar jangan tertipu karena dialah necromancernya. Orang-orang bodoh ini jelas tidak percaya. Tapi dia melanjutkan penjelasannya, bilang bahwa Moriane sama sekali bukan seperti yang mereka pikir. Semua tentang dirinya bohong, dari penampilan sampai umur. Tapi Moriane tidak menyerah begitu saja. Dia memasang akting takut, bilang ada necromancer yang menyeretnya ke sini dan menyiksanya. Anak kita kemudian mengeluarkan botol air suci, menyodorkannya sambil menyuruhnya minum, bilang kalau dia tidak bersalah, ini akan jadi obat penyembuh terbaik. Tapi kalau tidak, semua organnya akan meleleh. Moriane bilang tidak perlu memberinya benda berharga seperti itu, tapi anak kita mendekat, tentu saja dengan senyum bodoh, dan menyuruhnya cepat minum. Saat anak kita mendekatkan botol itu tepat ke wajahnya dengan senyum menyeramkan, Moriane ketakutan. Moriane menatapnya, bertanya-tanya dalam hati bagaimana dia bisa tahu. Dia sudah menyamar dengan sempurna. Tidak ada yang curiga selama dia berperan sebagai Moriane di desa. Bagaimana anak kita bisa melihat kebohongannya? Karena setiap kali Alan memandang seseorang, muncul jendela sistem di atas kepala orang itu, persis seperti status game, yang menampilkan nama, umur, skill, sifat, bahkan kebohongan dan niat tersembunyi mereka. Itulah kekuatan utama yang ikut terbawa dari hidup lamanya sebagai beta tester game Necromancer. Sistem yang memberinya insight sempurna terhadap semua makhluk hidup dan mati. Ditambah lagi, skop misteriusnya bukan skop biasa. Itu artefak suci yang bisa mengubah apa saja menjadi air suci, menciptakan rawa kematian, dan bahkan menyucikan mayat hidup. Kekuatan Necromancernya sendiri sudah terkontaminasi oleh darah Kaisar Suci, sehingga zombie yang dia bangkitkan justru patuh, baik hati, dan kuat, bukan monster haus darah biasa. Sekarang lanjut ceritanya. Alan menatapnya sambil bertanya apakah dia mau minum ini atau tidak. Anak kita langsung mendorong botol itu ke tangannya, dan Morgana tidak bergeming. Wajah Morgana mulai berubah. Aura gelap keluar dari tubuhnya, dan dia berkata bahwa sebenarnya dia berencana menghabisinya saat gelombang kematian nanti.
Dia menyerang dengan cepat dan memecahkan botol yang dipegang anak kita. Akhirnya topengnya terlepas dan dia memanggil para mayat hidup. Bilang bahwa Alan hanya mempercepat kematiannya sendiri. Sebenarnya dia ingin memperpanjang umur Alan. Tapi ya sudahlah. Dia berteriak dengan senyum lebar bahwa Alan akan mati di sini. Saat kerangka muncul dari tanah, anak kita langsung memukulnya dengan sekop. Kesal sekali karena makhluk itu masih sempat menggeram padanya padahal dia sedang sibuk. Morgana tidak sadar ada Charlotte yang menyelinap dari belakang sambil bertanya ada apa ini. Charlotte mendorongnya ke tanah, hanya dengan satu tangan, sementara tangan satunya memegang pisau. Alan menepuk-nepuk kepala kerangka itu sambil bilang kerjanya bagus sekali. Morgana berteriak bertanya siapa sebenarnya dia, dan apa yang sudah dilakukan pada kerangka-kerangkanya. Dia bertanya apakah skop itu sumber kekuatannya. Anak kita mendekat sambil tertawa. Bilang skop zaman sekarang dibuat bagus sekali. Tapi Morgana tidak percaya. Bilang itu pasti bukan skop biasa, kemungkinan besar relik suci. Alan memandangnya sambil bilang itu hal terakhir yang harus dia khawatirkan. Lebih baik dia memikirkan nasib dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Morgana sudah ditampar keras hingga babak belur. Tangannya diikat, dan dia mulai mengaku semuanya. Hati orang-orang bodoh itu hancur. Tapi anak kita sudah tahu semua itu. Lalu dia menyuruh Morgana ceritakan hal lain. Morgana bilang dia akan ceritakan semua tentang orang yang menyuruhnya membunuh Alan. Anak kita kaget sekaligus bertanya, jadi ini perintah seseorang? Morine bilang dia diperintahkan untuk memancing Alan dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Ini benar-benar mengejutkan anak kita. Dia berdiri di sana sambil berpikir, jadi pangeran asli tidak bunuh diri, tapi dibunuh. Berarti pangeran asli tidak separah yang semua orang kira. Morine bingung kenapa Alan terlihat santai sekali. Lalu Morine bilang bahwa gereja gelap yang memerintahkannya membunuh cucu ketujuh Kaisar Suci dengan menggunakan beruang itu. Dia sudah tahu Alan juga necromancer dan kalau gereja tahu, mereka tidak akan membiarkannya lolos. Anak kita mendekat sambil bertanya jadi dia melihat semuanya. Ya? Dia memanggil Charlotte sambil bilang kalau begitu mereka harus membunuhnya saja. Charlotte langsung menempelkan pisau ke wajah Morine. Morgana langsung panik total, berteriak minta berhenti. Dia akan merahasiakan semuanya dan ceritakan semua tentang gereja gelap. Alan tersenyum lebar lalu menampar wajahnya lagi. Bilang, kalau dia bisa bicara gampang begini, berarti informasinya tidak terlalu berharga. Biar penduduk desa yang menentukan nasibnya. Pria-pria itu menatapnya dengan kebencian murni, dan anak kita menunjukkan berapa banyak orang di sini yang kehilangan keluarga gara-gara dia. Morgana memohon ampun dan menjerit saat salah satu pria mulai memukulinya. Alan dengan santai bertanya mereka mau ngapain sama dia. Satu pria bilang dia harus menderita sebanyak yang dia buat orang lain menderita. Mereka mulai menyeretnya pergi, dan yang lain menjelaskan mereka akan menyiksanya sampai mati lalu membuang mayatnya ke hutan. Binatang akan memakan mayatnya dan sisa-sisanya akan jadi undead. Bukankah itu kematian paling sempurna untuk necromancer yang tidak menghormati orang mati? Anak kita mengiyakan dalam hati, penduduk desa ini ternyata cukup sadis juga. Beberapa saat kemudian, dia menjatuhkan beberapa buku ke meja sambil berpikir tidak menemukan semuanya. Tapi setidaknya berhasil mencuri beberapa buku. Dia membuka satu buku, berharap bisa belajar berkomunikasi dengan roh, tapi sepertinya skill itu tidak ada di sini. Alan ingat Morine tadi menyebut Death Wave dan rencana pembunuhan. Apa kakak-kakaknya yang dibalik ini? Karena dia pangeran, mungkin mereka ingin menghilangkan saingan tahta. Anak kita menutup buku sambil bergumam betapa ribetnya perebutan kekuasaan ini. Apa benar kehidupan keluarga kerajaan seperti ini? Bagaimana kalau lain kali benar-benar ada yang berhasil membunuhnya? Dia harus naik level skillnya secepat mungkin. Charlotte bertanya-tanya apakah anak kita benar-benar akan dibunuh. Semua orang bilang anak kita sudah berubah total. Memang badannya tidak besar, tapi dia selalu yang pertama maju ke medan perang. Sendirian menyelamatkan begitu banyak nyawa dan bahkan mengurus pemakaman dengan benar. Dia ingat penduduk desa bilang saat dia masih pemulihan, anak kita secara pribadi mengurus jenazah orang tua Charlotte. Charlotte menggenggam tinjunya erat-erat. Dia menyelamatkan Charlotte sekaligus orang tuanya. Dia ingin berterima kasih, tapi kata-kata tidak akan cukup. Dia melirik buku-buku yang dibawa pulang Alan, sadar berada di dekatnya berbahaya. Tapi saat ini Alan butuh perlindungan. Dia mengambil satu buku berjudul Manual Pedang Kekaisaran. Memutuskan kalau dia ingin melindungi pangeran, dia harus jadi lebih kuat untuk melindungi pangeran mulianya. Sementara itu, Alan duduk membaca buku tentang biologi undead. Ternyata kalau tubuh zombie mulai hancur, mereka berubah jadi skeleton. Tapi kalau entah bagaimana tubuhnya tidak membusuk, mereka naik level jadi ghoul. Dari ghoul ke dulahan, lalu akhirnya vampir.
Intinya, semakin lama bertahan, semakin pintar dan kuat makhluk-makhluk ini. Buku itu menjelaskan kalau zombie berdiam di tempat gelap, mana di sana memicu evolusi mereka. Makanya mereka terus berburu sumber mana kuat. Dan tempat semua zombie dipanggil disebut Tanah Roh Mati. Saat musim gugur berakhir dan musim dingin tiba, keinginan mereka mencapai Tanah Roh Mati jadi gila-gilaan. Periode itu disebut Death Wave. Tanggal 25 Desember adalah hari terdingin sekaligus puncak Death Wave. Saat orang biasa membuka kado Natal, semua undian berbaris menuju Tanah Roh Mati untuk merebut kembali hidup mereka. Alan menutup buku dengan wajah khawatir. Tinggal sekitar sebulan lagi sebelum Death Wave datang. Saat itu Charlotte mendekat, memanggil, "Pangeranku," sambil menawarkan bantuan menyimpan buku. Alan menyerahkan buku itu sambil memperhatikan Charlotte pergi. Berpikir dalam hati bahwa dia bahkan tidak pernah minta gadis ini melakukan semua ini. Tapi setiap hari Charlotte datang ke gereja, bukan cuma merapikan buku, dia membersihkan, merawat pemakaman, bahkan masak. Anak kita sekarang punya asisten full-time yang tidak pernah dia rekrut. Dia memejamkan mata, cepat atau lambat gadis ini pasti pergi juga. Lagi pula, sejauh yang dia tahu, Grill sudah mengadopsinya. Jadi sekarang Charlotte punya rumah sungguhan daripada nongkrong sama pangeran buangan di gereja serem. Tiba-tiba pintu gereja terbuka keras, dan beberapa ksatria masuk. Alan kaget setengah mati, bertanya mereka ngapain ke sini. Jendela sistem langsung muncul di atas salah satunya. Namanya Harvin Dain. Ksatria itu melepas helmnya dan menjelaskan mereka dengan rumor anak kita berhasil menangkap penyihir. Tapi Alan malah kesal karena orang ini bahkan tidak menyapa dengan benar padahal dia masih pangeran. Lalu dia sadar, kalau berita sudah sampai ke mereka, berarti ada yang mengawasinya selama ini. Anak kita sedikit kesal lalu mengiyakan, "Iya, aku tangkap dia." Lalu bertanya pada ksatria-ksatria yang berdiri itu, apa mereka punya masalah. Ksatria itu mulai menjelaskan dia cuma mau konfirmasi beberapa hal. Ternyata laporan benar. Pangeran sampah yang tidak berguna itu benar-benar melakukan sesuatu yang bermanfaat dan membantu penduduk desa melawan monster. Tapi yang bikin Harvin penasaran adalah detail laporan tentang mereka memakai alat-alat tani sebagai senjata. Dia bertanya apakah benar ada orang bernama Grill yang mengaku membunuh 30 zombie dan menjebak penyihir pakai air suci. Alan berdiri di sana sambil berpikir belum 5 menit dia memuji Grill. Orang itu malah membongkar semuanya. Harvin tersenyum bilang jujur dia pikir itu berlebihan. Tapi setelah lihat kerusakan pertempuran, ternyata benar. Alan dalam hati menampar jidat. Kalau ini ksatria suci seharusnya jangan gampang percaya omongan orang begitu saja. Harvin lalu bertanya apakah Alan tahu Morgana anggota gereja gelap. Anak kita jawab iya. Dia dengar langsung dari mulutnya. Harvin mengiyakan, menjelaskan organisasi jahat itu sudah berhasil menghancurkan 5 desa. Alan shock. Dia baru sadar selama ini bodoh sekali tidak tahu apa-apa. Harvin bertanya apakah mereka benar-benar sudah menghabisinya. Alan bilang, bukannya kalian yang, dia sudah mati. Mayatnya dibuang. Harvin lalu bertanya apakah itu khusus perbuatan Alan. Sekarang anak kita harus main pintar. Dia santai bertanya kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Dalam hati dia berpikir, tentu saja aku yang ngurus, tapi buka kartu kekuatanku bodoh. Penduduk desa bantu, jadi lebih baik ikuti versi Grill. Dia pura-pura shock dan ketakutan, bilang dia hampir ngompol waktu bertarung. Semua ksatria memandangnya dengan jijik total. Harvin sampai mikir bayangannya saja sudah bikin mual. Orang itu batuk canggung lalu lanjut. Tanya buku-buku sihir penyihir itu. Seharusnya semua barang sihir gelap disita, tapi entah kenapa rak bukunya kosong semua. Alan bilang mungkin penduduk desa bakar semuanya karena aura jahatnya. Dia bilang Harvin bisa tanya sendiri kalau mau. Harvin mengeluarkan kantong kecil, bilang Morgana punya bounty 80 koin emas. Alan langsung mengulurkan tangan dengan senyum lebar. Bilang dia cuma menjalankan tugas sebagai pangeran. Harvin mengingatkan harus dibagi dengan penduduk desa lain. Tapi dalam hati Alan pesta pora. Terima kasih penyihir, dulu buku sekarang emas. Penyihir mati ini hadiah yang terus memberi. Tepat saat anak kita merayakan kekayaan barunya, ksatria-ksatria itu bilang suruh dia kemas barang. Wajah Alan langsung jatuh. Dia kaget, menoleh sambil bertanya apa dia diasingkan lagi. Dalam hati, bro, sudah sekali ngusir aku, masih mau apa lagi? Harvin menghela napas, menjelaskan Death Wave akan segera mulai. Mereka datang untuk mengawalnya ke tempat aman. Anak kita bingung sebentar, bertanya apa mereka akan mengevakuasinya. Apa dikirim pulang ke istana kekaisaran atau ke selatan yang hangat di mana zombie tidak bisa sampai, tempat yang masuk akal. Harvin geleng kepala. Bukan, mereka membawanya ke wilayah Loni.
Sekarang Alan makin bingung karena tempat itu cuma setengah hari naik kuda, masih di wilayah zombie. Jadi apa gunanya? Ksatria itu menjelaskan di sana ada benteng khusus yang dibangun untuk menghadang Death Wave. Mereka kumpulkan tentara dan narapidana untuk melawan zombie, yang artinya mereka sudah siap dengan pembantaian besar, dan mereka membawa anak kita ke sana supaya dia mengurus upacara pemakaman untuk semua yang akan mati. Potong ke benteng itu. Sesampainya di sana, mereka bertemu Janet Laen, 43 tahun, tuan tanah Feodalonia, Viscount. Jendela sistem bilang orang ini supel dan penyayang. Orang ini bertanya pada anak kita dengan senyum ramah bagaimana perasaannya. Alan bilang tidak enak badan. Janet tanya apakah perjalanan berat. Alan mengiyakan sambil mengeluh betapa tidak nyamannya kereta. Viscount itu memperhatikan orang-orang yang turun bersama Alan dan bertanya siapa mereka. Grill memperkenalkan diri. Bilang dia, orang baik, sangat deskriptif sekali. Charlotte berdiri di sampingnya dan bilang dia asisten. Alan memalingkan muka sambil berpikir. Untuk orang yang seharusnya diasingkan, perlakuan padanya lumayan banget. Dia bilang ayo berhenti buang-buang waktu ngobrol. Langsung antar ke kamarnya saja. Tapi sambil melihat-lihat, dia bertanya-tanya kenapa dia dibawa ke sini. Tempat ini bernama Tanah Roh Matilonia. Dikenal juga sebagai benteng pengorbanan. Disebut begitu karena semua pengorbanan yang dilakukan untuk meredam amarah para arwah. Satu-satunya perlindungan benteng dari Death Wave hanyalah tembok yang mereka bangun. Dan itu cuma bisa tahan sekitar sebulan, sampai musim semi tiba setelah Death Wave lewat. Alan melihat banyak tahanan berjalan dengan rantai, bertanya apa semuanya akan dikirim ke garis depan. Harvin mengiyakan, lalu santai menambahkan mereka cuma butuh Alan untuk bantu yang luka dan urus pemakaman. Alan bilang, oke, kayaknya bisa. Tapi Harvin langsung menjatuhkan bom. Setiap tahun minimal ada 2-3 ribu orang mati di sini. Ekspresi anak kita langsung berubah. Dia tanya setidaknya ada pembantukan. Harvin jawab ada sekitar 80 pastur yang bisa lakukan ritual penyucian. Tentara juga akan bantu pemakaman, jadi tidak usah khawatir. Sambil diam-diam menambahkan kadang orang mati kelelahan, tapi itu wajar saja. Bahaya kerja biasa. Alan menoleh ke Viscount dan bilang dia mau minuman keras. Tambah dia tidak mau mati dalam keadaan sadar, lalu mulai ngamuk. Karena tidak mau ribet, mereka langsung membawakan botol-botol alkohol. Dia lalu menoleh ke Charlotte dan Grill. Suruh mereka jalan-jalan have fun, tapi ingat balik sebelum Death Wave mulai karena dia masih butuh perlindungan mereka. Dengan itu, anak kita masuk kamar dan menutup pintu rapat. Berdiri punggung menempel pintu sambil berpikir dia memainkan peran itu dengan sempurna. Tentu saja dia tidak benar-benar akan meminumnya. Dia menyentuh botol dan mengubah alkohol itu jadi air suci. Dia memandang botol itu sambil berpikir dia tidak akan bisa melewati semua kekacauan ini tanpa air suci. Memasukkan kedua botol ke inventory, dia sudah merencanakan membuat sebanyak mungkin air suci yang dia bisa. Dunia ini penuh sesak dengan monster, dan senjata api pada dasarnya cuma mainan belaka. Alan berpikir itu karena senjata api di sini butuh mana, bukan mesiu. Bisa diisi ulang dengan memompa mana ke dalamnya, tapi konsumsi mananya gila-gilaan. Bahkan penyihir berpengalaman cuma bisa menembak 5 kali, dan butuh 5 menit untuk menciptakan 1 peluru mana. Alan mulai mengisi pistol itu sambil bilang di film-film. Zombie mati cukup 1 tembakan. Dia harus ciptakan peluru, arahkan ke zombie, lalu tembak. Begitu tarik pelatuk, dia sendiri kaget. Peluru itu langsung menghancurkan tembok di depannya, dan jendela sistem muncul memberitahu bahwa aura ilahinya telah diaktifkan. Tembakannya begitu keras, hingga semua orang di luar mendengarnya. Harold berdiri di sana sambil bertanya-tanya apakah pangerannya sedang melakukan hal-hal aneh. Beberapa tentara memandangnya, bilang pangeran kelihatan sedang tidak mood. Yang satu bilang mungkin khawatir soal Death Wave yang mendekat, tapi yang lain bilang semua gara-gara pangeran ketujuh itu. Tepat saat itu Harmon berbalik dan bilang mungkin mereka lebih baik mengawasi para tahanan daripada bergosip seperti ibu-ibu rumah tangga. Setelah mereka pergi, Harmon berdiri sendirian sambil berpikir bahwa mereka benar. Pangeran bajingan manja, tidak berguna, pemborosan oksigen itu memang penyebab sakit kepalanya. Kemarin dia dengar suara keras dari kamarnya. Begitu ditanya, Alan bilang jangan mengintip kamar remaja sensitif. Mereka mengganggu privasinya. Saat berjalan pergi, Harmon mengumpat dalam hati, pasti anak itu merusak sesuatu lagi. Dia ingat Parlock pernah bilang bahwa Alan berubah drastis setelah percobaan bunuh diri, seperti kehilangan ingatan atau semacamnya. Dia melakukan semua tugas di pemakaman dengan benar dan bahkan melawan pasukan zombie sendiri demi menyelamatkan orang-orang. Harmon mendongak dengan ekspresi termenung. Penduduk desa pasti ngawur. Sangat mungkin Alan memeras mereka entah bagaimana. Tapi pertanyaan itu masih mengganjal.
Bagaimana idiot itu bisa mengalahkan necromancer kuat seperti Morgana? Kelihatannya Grill lah yang benar-benar kuat di sini, pikirnya. Begitu semuanya tenang, mungkin dia harus tulis surat rekomendasi agar Grill bisa ikut ujian Ksatria Suci. Lalu terdengar jeritan keras. Harmon berbalik, bertanya-tanya apa tahanan-tahanan itu memberontak lagi. Dia berlari ke sudut sambil berteriak apa yang mereka lakukan sebelum pertempuran besar, dan terkejut melihat Alan menempelkan skop ke leher seseorang. Alan memandang orang itu dengan ekspresi paling kesal, bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu siapa Alan ini. Potong ke hari setelah tiba di kediaman Lonia. Orang-orang mulai ambruk karena kelelahan dan kerja berlebih. Alan di sini menggali kubur sambil berpikir, pantas mereka repot-repot bawa aku ke sini. Cuma mau buruh gratis. Dia memakai topeng paruh burung dan sistem muncul bilang topeng itu punya mantra pembersihan untuk mencegah infeksi. Alan menyeka keringat di wajahnya, bertanya-tanya apakah waktu sudah hampir habis karena zombie-zombie bahkan belum mendekat. Lalu ada yang berteriak menarik perhatiannya. Seorang pria mendekat dengan senyum bodoh, bertanya apakah Alan mau istirahat sebentar. Sistem mengumumkan ini Hayes Hedrin, putra sulung El. Dia bilang dari wajah Alan pasti mahasiswa akademi. Alan mendekat sambil bertanya apakah dia tadi menyebut akademi. Hayes bertanya, bukannya kau di sini karena hukuman disiplin? Yang lain ikut-ikutan, bilang anak-anak keluarga bangsawan gampang sekali dapat pengecualian. Jelas Alan cuma orang desa biasa. Kalau mau hidup tenang, lebih baik dengar-dengar karena Hayes adalah putra sulung Earl Hedrin. Hayes tersenyum, bilang dia tidak akan sampai sejauh ini kalau bukan karena gadis pelayan yang tadi mereka cuma main-main, tapi gadis itu malah bikin heboh. Bajingan itu lalu menunjuk Charlotte, bilang dia cocok. Alan menyebut namanya, dan Hayes bertanya, jadi dia pelayanmu? Kau suka karena dia cukup cantik. Dia bilang akan mengurusnya. Alan mulai pergi, berpikir lebih baik gali kubur daripada ngobrol sama orang-orang bodoh ini. Hayes sadar dan bertanya apa dia sudah mau pergi. Lalu memanggil, Charlotte. Charlotte bingung. Hayes mengiyakan. Iya, ngomong sama kamu. Kesini dulu. Dia meraih tangan Charlotte, bilang lebih baik bersenang-senang dengannya daripada sama tuan yang sibuk. Charlotte menolak, bilang dia tidak punya waktu untuk itu. Hayes tersenyum, bertanya apa dia tidak paham situasinya. Tidak ada yang mau bersenang-senang dengan orang biasa seperti dia. Sebelum selesai bicara, dia sudah menjerit kesakitan karena Charlotte meremas tangannya terlalu keras. Teman-temannya kaget, memanggil-manggil namanya. Alan hanya menonton dengan tenang, berpikir Charlotte bisa mematahkan lengannya kalau mau. Hayes memalingkan muka dan menghina, bertanya keras apa gadis seperti dia cuma punya kekuatan fisik. Alan menghela napas dan menyuruh Charlotte berhenti. Keduanya kaget saat Hayes berteriak bahwa Charlotte menunjukkan betapa monster orang tuanya. Pasti Charlotte sama seperti mereka. Mengingat setengah orang mati di negara ini jadi zombie, orang tua Charlotte juga pasti bernasib sama. Itu membuat Alan marah. Dia mendekat dan mengayunkan sekop, menancapkannya ke tanah tepat di samping Hayes. Orang itu hampir kena serangan jantung. Dia mengulurkan tangan hendak bertanya sesuatu saat Alan bilang, UPS, salah sedikit waktu gali kubur. Hayes mencoba bicara lagi, tapi Alan langsung menampar wajahnya, bilang tangannya tergelincir. Pukulan itu membuat Hayes terjatuh. Hayes bertanya apakah Alan tahu siapa dia. Alan mencondongkan tubuh, menempelkan skop ke lehernya, dan bertanya apakah Hayes tahu siapa dia. Saat itu Harmon muncul, menyuruh Alan berhenti. Dia mendorong Alan menjauh, bertanya apa Alan mau bikin masalah lagi. Hayes bilang Alan memukulnya, jadi harus dihukum. Charlotte dengan khawatir bilang bukan begitu. Alan mengangkat tangan dan mengeluarkan mantra Silence. Harmon kaget. Dia tidak bisa bicara apa-apa. Apa ini mantra pakai kekuatan suci? Alan memandang Harmon dengan tenang dan bilang dia harus memberitahu orang bodoh ini siapa Alan sebenarnya. Harmon mengumumkan bahwa Alan adalah pangeran ketujuh, cucu Kaisar Suci. Alan memandang orang bodoh itu, bertanya apa sekarang dia mengerti pelayan siapa yang dia kasari dan siapa yang dia hina. Dia melihat Hayes gemetaran dan tersenyum, bilang jangan terlalu khawatir. Kalau minta maaf dengan tulus, tidak akan ada masalah. Potong ke beberapa waktu kemudian, Alan sudah dikurung di penjara bawah tanah. Charlotte berdiri di sampingnya, bilang menurut Ksatria Suci, melukai putra bangsawan tidak bisa dimaafkan. Dia minta maaf karena ini salahnya hingga Alan dikurung seminggu. Alan dengan tenang bilang semua ini gara-gara bajingan kurang ajar itu. Charlotte tidak usah khawatir. Dia akan menghabiskan waktu di sini sambil baca buku. Dia memandang keluar jendela, bilang ini malah lebih baik karena di luar sedang badai salju. Sementara itu,
Seorang tentara berlari ke Harmon. Dia bilang mereka memerintahkan tahanan membersihkan salju, karena badai terlalu parah, hingga tidak bisa mengimbangi. Harmon mengabaikannya. Dia masih memikirkan kejadian tadi. Bertanya-tanya apakah anak kita tahu apa yang baru saja dia lakukan. Memang tidak berguna, tapi darah Kaisar Suci mengalir di nadinya. Tentara memanggil lagi, Harmon akhirnya mendengar. Dia setuju harus terus membersihkan salju agar tinggi tembok benteng terjaga. Dia memalingkan muka, bilang udara semakin dingin, tapi zombie tidak banyak. Tentara bertanya apa harus lapor ke keluarga Kaisar Suci. Harmon bilang itu yang terbaik. Kumpulkan tahanan-tahanan. Mereka butuh waktu untuk regroup. Beberapa saat kemudian, para tahanan masuk ke benteng dan tentara berteriak tutup gerbang. Mereka melihat orang-orang terluka dan memanggil pastur untuk segera membantu. Seseorang bilang zombie menyerang dari belakang, dan mereka tidak bisa melihat karena badai salju. Semua yang tertinggal dimakan. Tentara berteriak semua kumpul dan ambil posisi. Naik ke tembok dan siap bertempur. Harmon memandang dari atas tembok, berpikir inilah kenapa terasa sepi. Zombie-zombie sedang pesta all you can eat di luar sana. Dia berpikir tinggal beberapa hari lagi dari hari peringatan kematian Amon. Jadi wajar kalau zombie jadi gila. Tapi tidak ada yang menyangka zombie akan menyerang dari belakang. Apa bajingan-bajingan ini benar-benar menahan insting mereka dengan bersembunyi di bawah salju selama ini? Karena undead itu orang mati sungguhan. Mereka tidak takut apa-apa dan cuma mengandalkan insting. Tidak pakai peralatan, tidak pakai strategi. Seharusnya mudah diatasi, kan? Tapi Harmon berdiri memandang gerombolan zombie yang berjalan menuju benteng dan berpikir ini, pasukan yang disiapkan dengan sangat sempurna. Dia syok karena hal seperti ini belum pernah terjadi. Lalu semakin terkejut saat salah satu monster mulai berbicara keras, memanggil orang-orang agar takut dan menunggu kematian. Ketakutan mereka beralasan karena dia adalah hakim dunia ini, Mesias yang akan menyelamatkan dunia lewat kematian. Dia pengikut dewa kematian, Judai. Sistem muncul bilang bajingan ini adalah Vampire Count. Umur tidak diketahui, bisa mencuri mana dengan gigitan, dan necromancer sombong di atas segalanya. Sementara itu, Alan duduk di selnya sambil berpikir kenapa di luar sangat berisik, dan makanan ditunda. Dia bertanya-tanya ada apa. Lalu mendekat ke jendela, bertanya bagaimana berani mereka biarkan pangeran mereka kelaparan. Saat itu Janet muncul memanggilnya. Alan menoleh, bilang dia tidak sedang kabur dari penjara, lalu berteriak agar Janet cepat keluar dari sini. Dia mendekat ke terali, mengingatkan Janet dia masih dalam tahanan. Tapi Janet bilang itu bukan hal terpenting sekarang karena di luar ada pasukan mayat hidup. Alan bertanya, jadi kekurangan tenaga kerja, ya? Janet bilang, bukan, benar-benar ada gerombolan besar yang dibawa vampir itu, seluruh resimen zombie. Alan bertanya apa mereka halusinasi karena monster level tinggi seperti itu ngapain ke sini? Janet menjelaskan monster itu bisa bicara bahasa mereka dan mengendalikan monster lain, jadi pasti vampir. Dia membuka pintu sel, bilang dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi sekarang Satria Suci sedang menahan mereka. Benteng bisa jatuh, jadi harus evakuasi ke tempat lebih aman, dan dia akan mengawal Alan. Tiba-tiba batu-batu mulai jatuh dari langit-langit, Alan bertanya suara apa itu. Janet bilang mungkin pasukan zombie dan harus cepat keluar lewat pintu belakang. Tapi tiba-tiba segerombolan zombie menabrak tembok dengan kecepatan tinggi hingga masuk ke sel. Alan kaget, berbalik sambil bertanya apa-apaan ini. Janet berteriak keras bahwa monster itu melempar bola zombie ke arah mereka. Alan meraih skopnya, berpikir karena sudah diserang di sini, dia takut membayangkan situasi di luar. Dia menutup kembali pintu sel dan berteriak pada Janet agar sadar dan cepat pergi pimpin tentara. Semakin banyak yang mereka bunuh, semakin banyak zombie yang bertambah. Janet hendak lari, bilang dia akan cari tempat perlindungan untuk warga. Sementara Alan menahan gerombolan zombie, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Sebelum ini dia masih bisa mengatasinya karena monster-monsternya level rendah. Tapi sekarang terlalu banyak bajingan ini. Dia mulai pakai sihir. Berpikir dalam situasi begini dia cuma bisa kabur. Dia lepaskan air suci dan zombie-zombie mulai menjerit keras kesakitan. Begitu semua zombie ambruk kehilangan tenaga, Alan membuka pintu sel dan keluar. Berpikir harus manfaatkan momen ini untuk cepat keluar. Dia lewat lubang tembok dan langsung mendengar jeritan keras warga. Dia melihat gerombolan zombie menyerang orang-orang dan tentara, hingga mereka berteriak minta tolong. Ada yang terluka digigit sedang menjerit. Tidak ada tempat lari. Tentara dengan perisai berdiri di antara zombie dan warga sipil. Tapi kemudian mereka sadar ada gerombolan zombie lain di belakang. Mereka diserang dan mulai menjerit kesakitan.
Harmon mendengar semua ini sambil berpikir dia tidak tahu bertahan berapa lama lagi. Berkat air suci yang selama ini dia buat, mungkin masih ada harapan. Dia mengangkat sekop di atas kepala, bilang semuanya tidak sesuai rencana, lalu menghunjamkannya ke tanah, bilang rasanya Dewi Gaya sedang lembur mengirim masalah ke arahnya. Dia mulai pakai sihir dan sistem muncul. Anak kita menciptakan air suci dalam jumlah besar dan mulai turun hujan deras di seluruh medan perang, seperti sistem sprinkler ilahi. Zombie-zombie sedang asyik melakukan urusan zombie mereka. Tiba-tiba mendongak ke langit dan kulit mereka mulai meleleh. Bajingan-bajingan undead ini menjerit kesakitan. Mereka mencakar daging yang terbakar. Para penduduk desa berdiri memandang semua ini dengan bingung total. Seseorang bertanya, zombie-zombie meleleh kena hujan. Yang lain menunjuk luka-luka mereka malah sembuh, dan bertanya apa itu air suci. Lalu mereka sadar, tetesan air suci benar-benar turun dari langit. Seseorang berteriak itu pasti berkah Dewi. Tapi penduduk desa lain bilang, bukan, bro. Bukan campur tangan ilahi. Itu perbuatan anak kita. Mereka semua menoleh dan melihat air suci berputar-putar di sekitar Alan. Dan bicara soal anak kita, Alan berdiri di sana dengan wajah kelelahan total. Dia habis-habisan memakai mana untuk trik sihir keren itu, dan sekarang benar-benar kosong. Para penduduk desa heboh bertanya satu sama lain, apa pangeran buangan ini benar-benar bisa memakai air suci. Seseorang di antara mereka menunjuk-nunjuk sambil bilang memang benar dia diusir dari istana. Tapi dia tetap cucu dari pahlawan legenda yang menghentikan Raja Rohmati Ayan 50 tahun lalu. Garis darah itu pasti ada artinya. Kan? Seorang tentara maju dan berteriak ke kerumunan, menawarkan bantuan. Ternyata Tuan Tanah membuka ruang bawah tanah kediamannya dan menerima orang-orang masuk. Penduduk desa tidak perlu dibujuk 2 kali. Mereka langsung berlari ke tempat aman sambil berteriak bahwa mereka masih hidup. Mereka benar-benar selamat dari mimpi buruk ini, dan berterima kasih pada anak kita sambil berlarian. Alan berdiri di sana dengan wajah lelah sekali, bergumam bahwa dia cuma bikin hujan di dalam benteng saja, dan dia sudah benar-benar kehabisan tenaga. Dia memanggil para tentara dan bilang mereka sudah bekerja dengan bagus. Tapi sekarang harus ikut dia membantu Ksatria Suci. Para tentara saling pandang canggung dan minta maaf. Bilang mereka tidak punya senjata yang benar-benar cocok untuk membantai zombie. Alan langsung menunjuk mereka dan menjelaskan bahwa senjata biasa memang tidak mempan lawan undead, jadi dia akan memberikan berkah. Dia mengaku ini pertama kalinya dia melakukan buff semacam ini, jadi dia tidak tahu bakal tahan berapa lama. Potong beberapa saat kemudian, senjata mereka sekarang punya buff suci. Seorang tentara memandang pedangnya dengan bingung dan bertanya apa itu buff. Alan bilang, percaya saja, bro. Senjata kalian sekarang tidak sepenuhnya sampah lagi. Lalu dia mengingatkan bahwa mereka masih berutang nyawa padanya. Jadi saatnya bayar utang itu. Pintu benteng terbuka lebar, dan Alan langsung bilang bahwa mereka akan bertarung mati-matian. Di luar tembok, sudah kacau balau total. Tentara-tentara sedang bertarung habis-habisan dengan zombie di mana-mana. Sebuah zombie melihat kelompok mereka keluar dan langsung menyerbu. Seorang tentara mengayunkan senjatanya dan langsung one-shot zombie itu. Orang itu berdiri shock memandang pedangnya yang sekarang bercahaya energi suci. Dia berteriak bahwa dia cuma menyentuh sedikit saja tapi langsung ambruk. Senjata mereka benar-benar punya kekuatan suci sekarang. Melihat ini, para tentara langsung semangat. Mereka menyerbu gerombolan sambil berteriak bahwa zombie-zombie ini tidak ada apa-apanya. Mereka akan segera bantu saudara-saudara mereka. Mereka mulai menebas monster kiri kanan, berpikir kali ini mungkin benar-benar bisa menang. Toh, mereka punya keturunan pahlawan legenda di pihak mereka. Apa yang bisa salah? Tiba-tiba, monster bos yang benar-benar mimpi buruk naik kuda berapi-api muncul di medan perang, memegang senjata yang terbuat dari energi gelap murni. Para tentara langsung membeku ketakutan.